Salam saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa. Tentang doa. Dalam kitab Matius 7 ayat 7. Saya akan bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Nah, Matius 7 ayat 7 ini itu sebenarnya berbicara tentang doa. Jadi sebenarnya kalau kita baca menurut kita Matius 7 ini tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa kita itu sebenarnya dikabulkan Allah, didengar Allah, dan Tuhan Yesus ingin mengabulkannya. Namun ada beberapa hal yang harus kita pahami, kenapa doa itu tidak dijawab atau sepertinya tidak dijawab. Nah, itu yang harus kita pahami tentang doa, agar pikiran kita, mindset kita, cara berpikir kita tentang Tuhan, terlebih dalam tentang doa, bisa kita pahami dan kita bisa mengerti, dan kita bisa menantikan jawaban doa itu dengan sabar. Kenapa doa kita sepertinya tidak dijawab? Yang pertama, Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya rasa semua orang pasti pernah mendengar ayat ini, karena ini termasuk ayat emas, ayat yang selalu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, bahkan ketika kita membaca Alkitab, bahkan kita mendengar lagu-lagu. Ayat ini atau isi ayat ini sering kita dengar. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Garis bawahi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini berbicara tentang waktu Tuhan. Jadi doa itu bukan tidak dijawab, tapi Tuhan sedang menyiapkan. Arti dari waktu Tuhan itu adalah Tuhan sedang menyiapkan apa yang terbaik bagi kita. Jadi bukan doa itu tidak dijawab, tapi apa? Kita harus menunggu waktu Tuhan, sebab hanya waktu Tuhan yang terbaik. Itu yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat 11. Nantikanlah waktu Tuhan dengan sabar dan setia. Nanti ketika Tuhan sudah menyediakan semua, ketika waktu Tuhan sudah siap dan waktu Tuhan akan terjadi, disitulah jawaban doa kita melebihi dari apa yang kita harapkan. Yang kedua, iblis menghalangi jawaban doa kita. Kita buka kitab Daniel. Daniel 10 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Raja-raja orang Persia adalah simbol dari Satan atau iblis menurut kitab Daniel. Jadi pada saat itu Daniel sedang berdoa pada Allah, dan Allah mengutus Gabriel untuk menjawab
malaikat Gabriel untuk menjawab doa Nabi Daniel. Tapi dari hari pertama, dari awal dia berdoa, dari awal Daniel berdoa, sebenarnya Tuhan sudah mau jawab. Tuhan sudah jawab, dan Gabriel diutus untuk mengirimkan pesan itu, berkat itu, jawaban doa itu. Tapi apa? Si iblis menghalanginya. Sehingga apa? Gabriel harus berhenti sejenak untuk berperang dulu melawan raja-raja Persia atau iblis dan setan ini, agar bisa datang kepada Daniel. Sehingga di dalam kitab Daniel tadi di ayat 13 dikatakan Mikael datang membantu Gabriel. Jadi iblis menghalangi jawaban doa kita. Jadi apakah doa itu tidak dijawab? Doa itu jawab. Doa itu dijawab. Hanya saja ada saja orang-orang yang menghalangi doa, hasil dari doa-doa itu, jawaban-jawaban dari doa itu, termasuk iblis dan setan. Itu jadi agar kita bisa berpikir, mindset berpikir kita tentang doa bisa benar. Selanjutnya, doa yang jahat atau yang berasal dari pikiran yang jahat. Matius 9 ayat 4. Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Kenapa doa kita tidak dijawab atau sepertinya tidak dijawab? Karena doa kita itu jahat. Doa kita itu ingin mengutuki orang. Doa kita itu hanya berisi dengan omongan kosong, sia-sia, tidak ada faedah, tidak ada tujuan, tidak ada kebaikan dalam doa kita. Bahkan pikiran-pikiran kita pun jahat. Sebagai contoh, kenapa orang yang berjudi ketika dia berdoa, mudah-mudahan Tuhan kasih angka yang bagus, apakah doa seperti itu akan dijawab Tuhan? Tidak, karena doa itu membuat si yang berdoa, ketika memang kalau seandainya itu dijawab Tuhan, orang itu akan semakin jahat. Orang itu akan semakin jahat. Kenapa? Perbuatannya jahat. Makanya doanya tidak akan dijawab Tuhan. Apalagi mengutuki, menyumpahin orang. Contoh, ada orang lewat, mungkin bising karena keretanya di jalan, kita katakan keretanya bising, racing, geber-geber, ya kan? Lalu datang orang-orang sekitar situ berkata, kusumpahi kau mati. Apakah jawaban itu, doa itu akan dijawab Tuhan? Tidak, karena itu jahat. Allah tidak akan pernah menjawab doa orang-orang yang jahat, yang isinya jahat, berasal dari pikiran-pikiran yang jahat. Jadi sekarang umat-umat Tuhan harus mengerti doa. Saya akan menyampaikan dan sebagai penutup, apa sih pengertian doa? Doa itu adalah komunikasi, berbicara kepada Allah. Kita berbicara, Tuhan menjawab. Tuhan berbicara, kita pun menjawab. Nah, doa itu kita persembahkan kepada Allah. Allah kita baik, makanya pasti doa kita akan dijawab Allah, asal kita bisa mengerti cara doa, mindset berpikir tentang doa dan jawaban-jawaban doa. Saya ulangi kembali, waktu Tuhan. Kenapa doa kita seperti tidak dijawab? Kita sedang menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan yang pasti yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis menghalangi jawaban doa kita. Yang ketiga, jangan pernah berdoa yang isinya jahat, tidak berfaedah, ataupun berasal dari pikiran-pikiran kita yang jahat, sehingga membuat kita menjadi semakin jahat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.